Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Pada video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai adanya kehidupan di luar angkasa yang telah tertulis di dalam ayat suci Al-Quran dan bagaimana peradaban manusia menanggapinya. Selamat menikmati video ini dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semua sehat selalu. Adanya kehidupan di luar bumi merupakan sebuah pembahasan yang sangat menarik dan telah menarik banyak ilmuwan untuk menelitinya. Dalam sebuah buku berjudul Sains dalam Al-Quran, seorang saintis bernama Dr. Nadia Toyaroh menyatakan bahwa Al-Quran membenarkan adanya makhluk lain di luar bumi. Hal ini dibenarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan segala apa yang terjadi di langit dan di bumi, yaitu semua makhluk melata dan para malaikat, hanya bersujud kepada Allah, dan mereka para malaikat tidak menyombongkan diri." Quran Surat An-Nahl ayat 49. Ayat lain yang memberikan indikasi adanya kehidupan di luar bumi adalah Quran Surat Asy-Syura ayat 29, yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa untuk mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki." Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Dalam ayat tersebut, Al-Quran memberikan kabar adanya makhluk yang melata atau dabbah yang tidak hanya menghuni bumi, tetapi juga menghuni langit. Lalu, siapakah makhluk melata tersebut? Sebagian orang menilai bahwa makhluk tersebut adalah para malaikat. Namun ternyata malaikat bukanlah yang dimaksud, karena yang disebut sebagai dabbah menurut Al-Quran adalah segala sesuatu yang tercipta dari air, sedangkan para malaikat tercipta dari cahaya. Dan Allah menciptakan semua makhluk melata dari air. Sebagian mereka ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang disebut sebagai dabbah atau makhluk melata adalah segala sesuatu yang terbuat dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagiannya lagi berjalan dengan 2 kaki, dan sebagiannya lagi berjalan dengan 4 kaki. Para peneliti dari kalangan ilmuwan belum berhasil menemukan makhluk melata penghuni langit yang dimaksud. Namun peradaban manusia pada masa lalu memberikan penafsiran tersendiri tentang makhluk tersebut. Adanya bukti arkeolog dan berbagai macam peninggalan menakjubkan seperti ditemukannya reaktor nuklir raksasa di wilayah Oklo, Afrika, kemudian desain pesawat luar angkasa yang diberi nama Vimana, serta desain canggih kapal Nabi Nuh, dan beberapa artefak yang menunjukkan adanya penjelajahan langit yang dilakukan oleh orang pada masa lampau, menunjukkan bahwa peradaban manusia pada masa lalu jauh lebih maju dalam ilmu pengetahuan dan lebih memahami tentang alam daripada peradaban manusia pada masa kini. Peradaban manusia pada masa lalu memberikan kabar adanya makhluk yang menghuni langit yang terkadang menampakkan wujudnya kepada penduduk bumi. Sebagian mungkin hanya hasil imajinasi, namun adanya kesamaan bentuk makna dalam berbagai macam peradaban yang berkembang di seluruh penjuru dunia menjadikan makhluk ini sangat menarik untuk kita bahas. Adanya kesamaan bentuk antara yang tertera dalam kitab suci dan kebudayaan manusia yang mendunia pada masa lalu memberikan kabar bahwa adanya makhluk melata di langit ini bukanlah sebuah imajinasi suatu bangsa. Dalam peradaban Islam Jawa ada kisah menceritakan tentang seorang wali, yaitu kekasih Allah yang berhasil menangkap petir. Wali tersebut bernama Ki Ageng Selo. Latar kejadian tersebut terjadi saat kerajaan Demak memimpin Islam di tanah Jawa. Sang petir yang tertangkap pun kemudian dilukis oleh sang wali dalam sebuah pintu dalam wujud naga atau ular terbang. Lukisan tersebut kemudian disimpan di dalam Museum Masjid Agung Jawa Tengah dan hingga kini lukisan tersebut masih dapat kita lihat.
Pada zaman dahulu, masyarakat Yunani kuno dan Sumeria mengenal sosok makhluk berwujud ular terbang dan bertugas menjaga harta karun atau sesuatu yang berharga. Masyarakat Yunani dan Sumeria menyebut makhluk ini sebagai Drakonta atau yang memiliki arti makhluk yang mengawasi. Dalam bahasa Inggris, makhluk ini disebut sebagai dragon. Gereja Eropa pada abad pertengahan menceritakan tentang sosok seorang suci bernama Santo George yang berhasil mengalahkan seekor ular terbang yang memiliki sayap dan kaki bercakar. Makhluk ini disebut sebagai naga. Peradaban Cina kuno mengenal makhluk-makhluk berwujud ular bersayap yang disebut sebagai long. Makhluk ini sering dikaitkan dengan hujan dan kemakmuran. Berbagai macam pandangan tentang makhluk melata penghuni langit telah berkembang sejak zaman dahulu dan menghiasi literatur menarik dalam peradaban dunia. Dan bagi Anda yang memiliki pendapat tentang siapakah yang dimaksud sebenarnya sebagai makhluk melata penghuni langit, kami harapkan bisa berbagi pengetahuan dan informasinya di kolom komentar. Terima kasih.